anak-anak marilah kita lanjut ke tugas dan wewenang MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tadi Ibu yang pertama sudah menjelaskannya, yaitu tugas dan wewenang MPR dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi saya ulas sekali lagi, Undang-Undang Dasar di negara kita terdiri dari satu pembukaan, ada 4 alinea, 2 pasal-pasal. Ini sudah kita bahas dulu ya. Pembukaan ini sudah disepakati tidak boleh dirubah oleh siapapun sampai kapanpun, karena merubah pembukaan berarti membubarkan negara. Yang kedua yaitu mengubah dan pasal-pasal. Yang kedua, pasal-pasal ini boleh dirubah, dan di negara kita MPR pernah merubahnya atau istilahnya mengamandemen gitu ya, pernah diamandemen 1 kali dan dilaksanakan dalam 4 tahap. Pernah dirubah, diamandemen baru 1 kali, tapi pelaksanaannya selama 4 tahap. Ini sudah pernah Ibu jelaskan waktu itu. Nah, jadi tugasnya MPR atau wewenangnya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua yaitu melantik presiden atau wakil presiden. Ini dalam pasal 3 ayat 2. Melantik, tugasnya hanya melantik. Karena apa? Karena yang memilih presiden dan wakil presiden adalah rakyat berdasarkan pemilihan umum. Pemilihan umum itu kan ada contrengan atau coblosan gitu ya. Rakyat kan memilih itu. Kemudian supaya benar menjadi presiden kan harus dilantik. Yang melantik adalah MPR. Paham ya? Sekarang yang ketiga yaitu memberhentikan presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya. Ini diatur dalam pasal 3 ayat 3. Jadi tugasnya presiden tadi sudah setelah dilantik dan wakil presiden itu melaksanakan tugasnya selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kemudian untuk memberhentikan presiden, ini yang memberhentikan adalah MPR. Tidak kemudian dilantik kemudian dibiarkan saja 5 tahun, nanti bisa berlarut-larut gitu ya. Jadi harus ada pemberhentiannya. Ini anak-anak, ini dalam pasal 3 ayat 3. Sekarang yang keempat yaitu memilih presiden dari 2 calon usulan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Jadi memilih wakil presiden, kalau tadi Ibu keliru ngomongnya saya ulangi, memilih wakil presiden seandainya terjadi kekosongan. Jadi misalnya tiba-tiba Bapak wakil presiden itu sakit gitu ya, kemudian wafat, apa istilahnya dalam hal ini mangkat anak-anak. Wakil presiden mangkat itu sama dengan wafat, sama dengan meninggal dunia. Berarti kan kosong wakil presidennya, maka presiden mengusulkan 2 calon. 2 calon itu nanti akan dipilih oleh MPR supaya bisa menjadi wakil presiden, melanjutkan jabatannya, jabatan yang ini bukan 5 tahun, full 5 tahun, tetapi melakukan jabatannya sampai dengan jabatan 5 tahun yang dijalani oleh wakil presiden yang sebelumnya itu. Jadi misalnya baru 2 tahun wakil presidennya wafat atau mangkat gitu ya, maka wakil presiden yang baru ini melaksanakan tugasnya hanya 3 tahun sampai dengan periodenya presiden ini selesai. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 2. Sekarang yang kelima yaitu memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya yang secara bersamaan. Jadi proses untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang mengusulkan adalah partai-partai politik itu secara pasangan anak-anak. Di presiden sudah dilengkapi dengan wakilnya. Kalau zaman dulu kan tidak. Zaman dulu ini yang memilih kan MPR ya, tapi kalau sekarang setelah Undang-Undang Dasar diamandemen, ini dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik mencalonkan 2 pasang, ada pasangan
calon presiden yang pertama, pasangan calon presiden yang kedua, misalnya semacam itu, kemudian nanti dipilih oleh rakyat, kemudian nanti MPR lah yang akan melantiknya gitu ya. Inilah anak-anak, saya rasa ini diatur dalam pasal 8 ayat 3. Jika nanti ada kekurang pahaman, anak-anak boleh WA ibu, bisa secara voice, boleh juga secara nulis. Saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjutkan video ini.